Ayo, siapa yang kalau ambil barang jatuh gayanya kayak udang rebus? Gaya hidup modern sering membuat kita lupa akan postur tubuh yang benar. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Jasmine. Hari ini aku bakal ngebahas tentang gerakan duduk yang benar yang sering kita lakukan setiap hari, namun dengan cara yang salah. Oleh sebab itu, biar gak jadi si kerupuk retak di punggung, yuk sama-sama kita belajar bareng mengenai gerakan duduk yang aman, lucu, dan tentunya ramah tulang belakang. Sebelum masuk ke materinya, sama-sama kita melihat cuplikan video mengenai cara menduduk yang benar. Teman-teman, pada saat kita menunduk, ada beberapa tulang penting yang bekerja keras, yaitu yang pertama, vertebra lumbalis atau yang kita kenal dengan tulang belakang yang terletak di bagian punggung bawah. Tulang ini terdiri dari 5 ruas tulang belakang loh teman-teman. Bentuknya lebar, ukurannya besar dan tebal, yang berfungsi untuk menahan beban, memberikan stabilitas tubuh yang baik. Selain itu, ini juga dapat menopang berat badan bagian atas yang memungkinkan gerakan membungkuk, meluruskan, memutar pinggang, dan melindungi saraf tulang belakang yang lewat di dalamnya. Yang kedua ada os pelvis atau tulang panggul. Ini berbentuk seperti mangkuk atau cekungan besar di bagian bawah tubuh. Tulang inilah yang menghubungkan tulang belakang dengan area tubuh bagian bawah atau kedua kaki. Tulang panggul wanita lebih lebar dan dangkal karena untuk memudahkan persalinan, sedangkan panggul pria lebih sempit dan dalam yang kuat untuk menopang tubuh. Dan yang terakhir ada os femur atau tulang paha yang besar dan kuat. Tulang ini menopang seluruh berat tubuh saat kita berdiri maupun berjalan, serta menjadi tumpuan utama untuk aktivitas seperti berlari, melompat, maupun jongkok. Tulang-tulang ini menyusun fondasi gerakan kita loh teman-teman. Tulang-tulang tersebut diibaratkan seperti fondasi bangunan yang harus tetap kuat, kokoh, dan gak boleh disepelehin. Tapi mereka nggak bisa kerja sendiri, oleh karena itu dibantu oleh otot juga supaya aman dan stabil. Yuk kita kenalan sama otot-otot yang bekerja secara aktif pada saat kita menunduk. Yang pertama ada elektrospina atau otot penegak tulang belakang yang terdiri dari iliocostalis yang terletak paling samping, lalu ada longissimus yang berada di tengah, dan spinalis yang paling dekat dengan tulang belakang. Ketiganya ini bekerja sama untuk menegakkan punggung, mencegah tubuh jatuh ke depan, dan menjaga postur tegak. Nah, selanjutnya ada hamstring muscles yang berada di paha belakang kita. Itu terdiri dari biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Nah, yang ini berfungsi saat kita menekuk lutut dan menggerakkan paha ke belakang. Selanjutnya ada quadriceps femoris, yaitu otot yang berada di paha depan yang terdiri dari rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan yang paling dalam adalah vastus intermedius. Nah, otot-otot ini adalah otot terkuat di tubuh yang berfungsi meluruskan lutut dan menekuk pinggul yang sangat penting untuk berjalan, berlari, dan berdiri dari posisi duduk. Nah, selanjutnya apa nih teman-teman? Nah, bener banget, otot gluteus maximus atau yang kita kenal dengan otot bokong yang terbesar dan terkuat di tubuh yang berfungsi meluruskan pinggul dan menggerakkan paha ke belakang dan menstabilkan panggul saat berjalan, dan sangat aktif pada saat kita naik tangga, berdiri dari jongkok, ataupun berlari. Nah, kalau otot ini Ren tahu nggak? Ya bener banget, otot lengan atas depan teman-teman, atau istilah anatominya biceps brachii. Nah, otot ini berfungsi menekuk siku dan memutar lengan ke bawah. Nah, otot inilah yang paling terlihat saat kita pamer otot dan aktif saat kita mengangkat atau menarik sesuatu. Kita menunduk. Wah, ternyata banyak juga ya otot-otot yang bekerja, padahal cuman satu gerakan saja. Jangan lupa teman-teman, ada nih sendi-sendi yang bekerja sama untuk menciptakan suatu gerakan efisien dan stabil. Mau tahu? Yuk kita sama-sama kenalan lagi sama sendi-sendi yang aktif pada saat kita menunduk. Nah, inilah sendi yang pertama, yaitu articulatio coxae atau yang kita kenal dengan sendi panggul. Nah, sendi inilah yang menghubungkan tulang paha atau femur dengan tulang panggul atau os coxae. Fungsi dari articulatio coxae yang pertama memungkinkan tubuh membungkuk ke depan, yang kedua membantu keseimbangan saat menunduk, dan yang ketiga bekerja sama dengan sendi lain untuk gerakan yang aman dan efisien.
Yang berikut ada intervertebral joints atau yang kita kenal dengan sendi antar tulang-tulang belakang. Sendi ini berfungsi untuk menggerakkan dan menstabilkan beban-beban berat yang ada di dalam tulang belakang. Sehingga intervertebral joints ini dia berfungsi untuk membantu punggung kita tetap fleksibel tapi tetap kuat. Nah, inilah sendi yang terakhir. Ada yang bisa menebak sendi apa? Yap, benar banget, sendi lutut atau yang kita kenal dengan artikulasi jenuh, yaitu tempat bertemunya tulang paha dan tulang kering. Nah, sendi ini memungkinkan lutut untuk bergerak, menekuk, dan meluruskan kaki. Sendi lutut juga sangat penting karena menanggung beban tubuh saat berdiri, berjalan, dan bergerak. Bayangin ya teman-teman, sendi ini kayak engsel pintu. Kalau engselnya kaku, pintunya susah dibuka. Sama halnya dengan sendi tubuh kita. Nah, teman-teman, terjawab sudah ya mengapa posisi kita saat beraktivitas, misal posisi menunduk itu harus diperhatikan agar tidak cedera. Karena setiap tulang, otot, dan sendi itu bekerja sama dan sering mempengaruhi satu sama dengan yang lain. Nah, kira-kira tips yang aman itu seperti apa? Yang pertama, selalu menekuk lutut dan jangan langsung bungkuk. Dan yang kedua, jaga posisi punggung agar tetap lurus. Ingat, gerakan yang sederhana bisa menyebabkan masalah yang besar jika kita menyepelekan cara yang salah. Oke, mungkin itu saja dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Gerak smart, tulang kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.